Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an wa lahiqna bis shalihin. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Kita Amin. lanjutkan belajar kitab Takriradus Sadidah, Ustaz. Juzuk 1. Sudah sampai di wudu. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sunanul wudu'i. Ini adalah sunnah-sunnah wudu. Nah, jadi kemarin apa namanya? Di awal dulu ada istilah sunnah, ada istilah mustahab, atau kan? Nah, itu rata-rata kita anggap sama lah, muradif ya sama. Cuma sebagian ulama kemarin ada yang membedakan maknanya. Ini termasuk Wafarakal Qadhi wal Baghawi wal Khawarizmi wal Ghazali. Membedakan oleh Syekh Qadhi, Syekh Baghawi, Kharizmi dan Imam Ghazali baina sunnah wa tata' wal mustahab, tiga doang. Sunnah atau mustahab beda-beda. Lalu mereka berkata, hadal fi'lu ini perbuatan in wadhaba alaihi nabiyyu. Wadhaba jika kontinu terus-menerus di atasnya perbuatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sunnah ya, perbuatan yang selalu dilakukan Nabi, jarang ditinggalkan, sunnah namanya. Aulam yuwadhib alaihi atau tidak terus-menerusnya Nabi di atasnya berpuatan. Ka'an fa'alahu maratan au marataini. Seperti Nabi melakukannya sekali atau dua kali. Fahwal mustahab. Nah, ini namanya mustahab. Aulam yaf'alhu atau Nabi tidak melakukannya. Wahwa yastannuhul insan. Sesuatu yang menyunnahkan akannya oleh insan dengan pilihannya sendiri. Wirid-wirid. Maknanya dia menetapkan wirid kan. Pengen baca la ilaha illallah misalkan sendiri. Habis asar 100 kali. Bahwa tatawu namanya. Nah, yang lain nggak dibedakan. Yang kesimpulannya secara umum muradif sama. Di dalam kitab Hasyiatur Musi, langsung aja sunnah tatawu mandub nafal hasan muraghabu fih dianggap sama semuanya mayusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Sunanul wudu'i kasiratun. Adapun sunnah-sunnah wudu itu banyak benar. Ausalah ba'dhum ila sab'ina. Menyampaikan akannya sunnah wudu oleh sebahagian ulama sampai 70. Banyak banget kan? Ini kalau wudhu begini caranya, Masya Allah ini wudhu inilah ya naik kan? Ya, yang menjadi apa nanti? Menjadi cahaya. Wa minha dan diantaranya sunnah wudhu itu al-awwalu bermula yang pertama itu as-sunnahul lati qabla ghasil wajhi. Sunnah-sunnah yang ada ya sebelum membasuh muka. Ini beliau sudah berjanji di awal kitab akan mentertibkan kan yang duluan kita lakukan, duluan beliau jelaskan biar mudah dalam pengamalan. Ya, Tunggu, ya. katanya ada dalilnya apa itu? Baca ta'awud di takbiratul ketiga. Iya kan? Dia apa? Di Muqaddimah dulu ada dalil ta'awud sebelum wudhu. Ya, mungkin nanti di depan nih ada nih. Iya. Nah, ada. Di antaranya sunnah wudhu itu yang pertama, sunnah-sunnah yang ada ya sebelum membasuh muka. Sebelum basuh muka kan berarti sebelum mulai wudhu. Bukan sebelum mulai wudhu, sebelum melakukan rukun kan. Karena basuh muka merupakan rukun pertama. Ini beliau kasih kode di sini minha, wa utiya biha huna ala tertibil furud. Didatangkan dengan ya sunnah di sini di atas tertib fardu. Maknanya gini, tertib fardu muka. Ini sebelum muka dulu sunnahnya apa aja. Yang pertama at-talaffudu biniyati sunanil wudu. Melafalkan dengan niat sunat wudu. Ya, melafalkan dengan niat sunat wudu. Karena perbuatan-perbuatan segala sunnah yang kita lakukan sebelum basuh muka, sunnah-sunnah sebelum basuh muka itu perlu kepada niat. Kalau nggak ada niat, nggak ada pahalanya. Adapun sunnah-sunnah yang terjadi sesudah basuh muka, itu sudah masuk ke dalam niat ketika
basuh muka. Nawaitul wudu'a ketika basuh muka. Itu sunnah-sunnah sesudahnya, udah masuk ke situ, nggak perlu niat lagi secara khusus. Adapun sunnah-sunnah sebelum basuh muka, semuanya berhajat kepada niat. Makanya sunnah yang pertama talafut biniyati sunanil wudu. Yaqulu maka berkata oleh si mutawaddi. Nawaitu sunanal wudu. Aku niat akan sunnah-sunnah. Lafat dulu. Lafat di mulut, niat di hati. Semua yang kedua atas miyatu wa ta'awud. Membaca basmalah dan membaca ta'awud. Wa aqalluha paling kurangnya tasmiyah bismillah. Paling sempurnanya bismillahirrahmanirrahim kan ada maklum. Ya. Paling kurangnya batas miyah bismillah. Paling kamalnya beliau nggak menjelaskan karena udah maklum nih. Wa akmaluha dan paling sempurnanya tasmiyah. Nah, ini berarti ini tasmiyah dan bersama ta'awud dua-duanya. Dan bermula paling sempurnanya tasmiyah juga ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dhamir tetap kembali ke tasmiyah Ustaz, ya kan? Tapi nggak mungkin ta'awud sesudah basmalah. Memang harus ta'awud dulu. Tasmiyah dan ta'awud. Paling kurang tasmiyah, bismillah. Paling sempurnanya tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Cuma sebelum tasmiyah, sunnah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika. Aku berlindung kepadamu min hamadzati dari gangguan syaitin. A'udzubika Rabbi ayahduruni. Aku berlindung denganmu ya Allah, ya Tuhanku dari bawah hadirlah mereka kepadaku. Hadir setan. Jangan sampai setan hadir mengganggu. Nah, kemudian sunnah yang ke satu, dua, udah tiga ya. Talafut dihitung satu, tasmiyah dan ta'awud dianggap satu ini sekali. Kemudian yang ketiga asyiwak, bersiwak. Tentang. Ada yang mau masuk. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga asyiwaku bersiwak. Yusannu ayyakuna minal araqi disunnahkan bahwa ada ianya siwak itu dari kayu arak. Ya, sebelumnya kan sudah dijelaskan sebelumnya. Wa munaddan bilma. Disunahkan bahwa ada ianya siwak itu dari kayu arak, wa munaddan dan yang dibasahi dengan air. Wabil yadil yumna dan dengan tangan kanan. Siwaknya dengan tangan kanan. Wa du'a'u indahu dan disunahkan akan berdoa ketikanya bersiwak. Fayaqulu maka berkata ianya si mutawaddi yang bersiwak. Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah putihkan olehmu dengan siwak tadi akan gigi-gigiku. Wa syudda bihi lisati. Kuatkan olehmu dengannya dengan kuatkan olehmu denganku. Wa syudda bi. Bihi apa bi ini Ustaz? Tapi bi artinya wa syudda bihi. Wa syudda bihi. Kuatkan olehmu dengan sebab siwak lisati. Akan gusiku. Wasabbit bihi. Mudah-mudahan ini bihi semua ya. Bayil bihi asnani wa syudda bihi lisati. Wasabbit bihi lahati. Kuatkan olehmu dengannya siwak lahati. Lahati itu tonjolan kecil yang ada dekat langit-langit.
Wa barik li fihi, berkahi olehmu bagiku dalamnya siwak. Wa atsibni alaihi, beri pahala olehmu kepadaku atasnya siwak. Ya arhamar rahimin, wahai yang penyayang dari segala yang penyayang. Nah, itu doa. Ini beliau nih banyak doa di kitab ini. Insya Allah. Agak bertentangan dengan sedikit dengan Imam Nawawi kan. Imam Nawawi bilang doa-doa wudhu semuanya nggak sahih dalilnya. Nah, itu sunnah. Tengku, Ya, bersiwak dengan tangan kanan ya. khilaf ya Tengku. Khilaf hukumnya. Enggak khilaf Ustaz. Semua yang baik-baik itu sunnah tayamun kan. Pakai tangan kanan Nabi tayamun fi kulli syai' hatta binti alihi. Hingga Nabi pakai sandal pun kanan dulu. Siwak ini perkara baik kan. Bahkan ibadah kan. Mudah-mudahan nggak ada khilaf kalau bersiwak dengan tangan kanan. Ya, nggak tahu juga kalau Ustaz mungkin pernah membacakan khilaf. Bisa jadi Ustaz. Khilafatul Mu'in Tengku. Rumain katanya sunnah dengan tangan kiri. Bukan. Afdaluhu al-araku la bi asbu'in walau khosanatin. Gitu. Iya, belum bertentangan berarti. Ya kan? Yang paling utama Oh, arak. Belum. oh, berarti cara nyimpulkan gitu gimana tuh? Berarti Di sini sunnah yang bersiwak kayu arak. Kemudian kayu araknya dibasah dengan air kan. Bukan dibasah dengan liur lawannya. Sebelumnya udah dijelaskan. Kemudian bersiwaknya dengan tangan kanan. Misalkan bersiwak dengan tangan kiri tetap hasil siwaknya kan. Sunnahnya tetap hasil. Cuma di tayamunnya nggak dapat kanan-kanan dulu. Itu aja Ustaz. Nah, kalau istinja baru tangan kiri kan. Ini siwak. Emang ibadah. Eh, oke. Kemudian ghuslul ini membasuh dua telapak tangan. Ilal ku'aini kepada dua eh, kepada dua pergelangan tangan ya. Nah, yusannu ghusluhuma ma'an, dan disunahkan membasuh keduanya bareng-bareng, berbarengan ya, berbarengan. Wa yaqulu indahu, dan berkata ia ketikanya membasuh, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, sungguhnya aku itu as'alukal yumna. Eh, aku meminta kepadamu akan yumna. Apa kita artikan yumna biasanya? Ustaz mengartikan apa? Ya, keberuntungan ya. Karena lawannya syukmi. Syukmi kan kemalangan. Berarti ini dari muqabalahnya kita bisa pahami yumna ini keberuntungan. Allahumma ini as'alukal yumna. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu akan keberuntungan wal barokata, keberkahan. Wa a'udzubika minasyukmi. Aku berlindung kepadamu minasyukmi, dari kemalangan. Syukmi malang. Wal halakah, dan dari kebinasaan. Kadang satu kalimat bisa dipahami dengan muqabalah. Kayak di tafsir, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi. Lawan birri ismi. Lawan udwan takwa. Jadi arti takwa itu anti permusuhan. Ini secara umum. Walaupun ada juga yang mendefinisikan imtisalul awamir, wajidinabun nawahi. Kalau arti takwa seperti itu memang jarang orang yang takwa, Ustaz. Melaksanakan seluruh perintah kan, meninggalkan larangan. Gak banyak orang yang takwa sedikit. Nah ini tadi dua. Sunnah wudhu yaitu membasuh dua telapak tangan. Membasuh dengan cara apa? Apakah kita ambil air keluar atau kita celupkan ke dalam kan? Tergantung. Tergantung ini ada. Walighamsiha fil ma'il qalili salah satu ahkamin. Dan bagi membenamkan, mencelupkan kedua telapak tangan dalam air sedikit ada tiga hukumnya. Taratan yatayakanu tuhrahuma. Pada suatu waktu meyakini ia akan suci keduanya dua tangan. Suci, yakin suci. Fala yukrahu lahu ghamsuhuma. Maka tidak dimakruhkan bagi dia akan membenamkan kedua air.
Syaratan ya syukku fi tuhurihima. Kadang-kadang ragu ya pada kesucian kedua telapak tangan. Fayukrahu lahu. Maka dimakruhkan baginya akan membenamkan keduanya. Wataratan dan kadang-kadang ya tayakanu najasatahuma meyakini ya akan najis keduanya, dua tangan. Fayahrumu kamsuhuma, maka haramlah oleh membenam kedua tangan. Ini haram kalau tangan, kalau air orang lain kan, merusak air kan. Air diwakaf untuk wudhu. Kita membenamkan, haram kan, merusak air. Tapi kalau air sendiri mudah-mudahan kan nggak haram kan, nanti ganti lagi. Ya, tapi di sini umum. Kadang-kadang meyakini ia akan kenajisan dua tangan, maka haram membenamkan. Kenapa haram? Merusak air. Air siapa? Kayak air sendiri kan nggak apa-apa. Air orang lain, maukuf, atau musabbal fisabilillah. Bagaimana Ustaz? Talafut bin niyah, tasmiyah, ta'awud, siwak, mencuci dua tangan. Ini tertib Yum- ya. Gimana? Ustaz, silakan. Tadi Yumna tuh khairun katsirun katanya di Ma'ani itu. Al-yumna. Ya, Ya, khairun kasirun. Itu barokah Ustaz. Barokah biasanya. Bisa juga. Yumna barokah itu keberuntungan. Mana buntung, beruntung kan banyak kebaikan Ustaz. Ya kan? ya. Ya. Kalau orang dagang untung kan berarti banyak kan? Yumna. Yumna wal barokah. Atau kita tafsirkan sama juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan yumna. Jadi yumna itu memang keberuntungan, kebaikan, kebahagiaan, kemujuran. Ya, beruntung juga. Benar. Berkah sama. Nah, itu Ustaz. Ini baru mencuci dua tangan. Kemudian yang kelima al-madmadatu berkumur-kumur. Wal istinsyaku dan istinsyak. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Ya, beliau menta'lik di sini. Kaifiatul madmadati wal istinsyak. Cara berkumur-kumur dan istinsyak. Laha kaifiyatani. Baginya madmadah. Nah, itu ada dua cara. Al-waslu wal faslu. Wasal menyambung dan memisahkan. Mana menyambung, kita melakukan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung sekalian kan, berbarengan dengan satu air. Kalau pisah berarti kumur-kumur dipisah dengan istinsyak. Nah, ini ada caranya. Wahuma panjang banget nih San. Masya Allah. Biarin dulu nanti kita baca. Oke. Yang pertama, yang kelima, madmadah berkumur-kumur, istinsyak dan istinsyak. Ada cara. Tariful madmadah. Ini adalah definisi madmadah. Iya, dianya madmadah idkhalul ma'i, memasukkan air ke dalam mulut. Fatakunu bil yadil yumna, dan ada ianya madmadah itu dengan tangan kanan. Tayamum. Wa yaqulu indaha, dan berkata ya ketika madmadah. Nih, ini doa nih, Masya Allah. Allahumma inni ala tilawati kitab. Ya Allah, bantu olehmu akan aku kepada membaca kitabmu. Wa kasrati dzikri laka, dan bantulah untuk bisa memperbanyak berzikir bagi. Wasabbitni bil qawli sabiti, tetapkan olehmu akan aku dengan perkataan yang tetap. Nah, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Qawli sabiti, mudah-mudahan la ilaha illallah ya. Dunia dan akhirat selalu beriman kepada Allah. Nah, itu doa kita baca. Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qawli sabiti fid dunya wal akhirah. Nah, itu malmudah bersama doanya. Kemudian ta'riful istinsyak, definisi istinsyak bahwa ada dianya istinsyak idkhalul ma'i ilal anfi, memasukkan air ke hidung, enggak mengeluarkannya Ustaz. Istinsyak itu memasukkan doang. Nah, jadi kalau mengeluarkan namanya is, istinsyar ya, tapi nggak disebutkan di sini. Terus habis itu air mau kemana Ustaz? Ada, ada istinsyar berarti dihitung secara terpisah ya. Ada.
Kalau istinsyak itu cuma memasukkan doang air ke hidung. Namanya istinsyak. Idkhalul ma'i ilal anfi, memasukkan air ke hidung. Wa yakunu bil yadil yumna juga. Ada ianya istinsyak. Istinsyak itu dengan tangan kanan juga. Wa yaqulu indahu, berkata ya ketika istinsyak, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, apa namanya? Wangikan olehmu untukku, ciumkan olehmu. Berikan wangi olehmu kepadaku raihatal jannah, akan wangi surga. Wa anta anni radin, dan dalam keadaan engkau itu ridha untuk kami, untukku. Wa anta, padahal engkau itu radin anni radin, itu yang ridha untuk. Ya, doa istinsya. Ya, itu. Al-mubalaghatu fihima. Yang keenam, mubalaghah, kuat ya. Dilakukan dengan kuat. Nah, fihima, pada keduanya, madmadah dan istinsya li ghairi shaim, bagi orang yang tidak puasa. Orang yang nggak puasa sunnah mubalaghah. Maknanya melakukan madmadah dan istinsya serius ya kan. Bukan ala kadar. Ya. Wahia, dan dianya mubalaghah fil madmadah. Dianya mubalaghah pada madmadah bi ayya belughal ma'u, dengan bahwa sampailah oleh air ila aqsal hanak, kepada kedalaman langit-langit ya. Hanak, langit-langit. Dengan bahwa sampailah oleh air kepada aqsal hanak, kepada paling dalam atau paling tinggi, paling jauhnya hanak. Nah, langit-langit, wajahai, dan kepada dua sisi gigi, dua sisi gigi, atas bawah, kiri kanan, walisati, dan dua sisi gusi. Ya, itu makna mubalaghah. Nanti sampai ke dalam lah, tapi nggak ketelan. Wafil istinsya, dia hanya mubalaghah pada istinsya itu ayu sa'idal ma'a, bahwa menaikkan ia akan air bin nafas, dengan nafas dihirup, ilal khayshumi, kepada khayshum. Khayshum pangkal, pangkal hidung. Pangkal hidung ya. Bagian paling dalam dalam hidung disebut khayshum. Nah, sedot air Ustaz. Kalau nggak biasa sakit. Nah, maknanya begitu lebih kurang Ustaz. Kemudian ini kita baca ta'liq tadi. Tadi cara apa namanya? Madmadah dan istinsyak itu ada dua cara. Bisa menyambung wasal, bisa fasal. Bagaimana maksud wasal nih satu nih? Bahwa ayat juma'a bainal madmadah wal istinsyak bi ghurfatin wahidah. Dianya wasal itu menggabungkan ya antara berkumur-kumur dan istinsyak bi ghurfatin wahidah, dengan satu cidupan air. Maknanya sekali ngambil air untuk kumur-kumur dan hidung. Ini namanya wasal, sambung. Walahu salasu kaifiyatin, dan baginya wasal itu ada tiga cara. Masya Allah, ini panjang ini sunnah harusan. Ada tiga cara. Yang pertama, ayat tamat madza wa yastansyaqa. Wa yastansyaqa bisalasi ghurafatin. Kumur-kumur ya, istinsya ya, dengan tiga cidupan air tadi. Kita madu berkumur-kumur ya, beristinsya ya dari setiap cidupan. Wahyal afdalu, itu lebih utama. Maknanya kita ngambil sekali langsung untuk mulut, untuk hidung. Sekali lagi mulut, hidung. Sekali lagi mulut, hidung. Nah, itu asal kan. Ya, ya langsung. Ini biar kita bedakan nih, ada ini nih. Kumur-kumur istinsya dengan tiga cidupan. Berkumur-kumur beristinsya dari setiap cidupan. Dan ini cara itu lebih utama. Berarti sekali langsung mulut hidung, sekali mulut hidung, sekali mulut hidung. Gimana bedanya dengan cara kedua Ustaz nih?
Ayat tamat mata berkumur-kumur ya, istinsya ya dengan satu cedupan. Satu kumur-kumur istinsya. Dan kumur-kumur istinsya ya darinya satu cedupan. Kemudian kumur-kumur istinsya ya, kemudian ini nggak paham lagi gimana nih cak gambarannya Ustaz? Biar beda, biar beda. Yang pertama mungkin Tengku Ya. eh, satu istinsyak dengan madmadah dengan istinsyak itu Hmm. satu cebok untuk istinsyak dengan madmadah. Ya. Kemudian tiga kali istinsyak dan madmadah itu tiga kali cebok. Ya. Adapun yang kedua itu satu kali cebok untuk istinsyak dan madmadah tiga kali. Hmm. Satu ceduk langsung untuk 3 kali. Berarti Ya, pakai airnya, ngambil airnya sekali. Cara yang kedua. ya. Hmm. Kumur-kumur ya istinsya ya dengan satu cedupan. Ini baru penjelasan kan keterangannya. Kumur-kumur ya istinsya ya darinya satu cedupan. Kemudian ini kalau memang cukup nggak air, tapi kita nggak paham kan. Kita takdirkan aja cukup. Mungkin telapak tangannya bagaimana gitu kan. Sekali ngambil berarti ngambil air sekali langsung kumur-kumur istinsya, kumur-kumur istinsya, kumur-kumur istinsya. Nah gitu maksud saya. Benar? Iya, Ngambil airnya cuma sekali. iya benar. Ya, biar beda. Nah, berarti kumur-kumur istinsya tegar 3 kali, cuma mengambil airnya 1 kali. Kalau di atas biar beda, mengambil airnya memang 3 kali. Nah, setiap kali untuk kumur-kumur dan istinsya, kumur-kumur istinsya. Oke, biar beda kan, yang penting harus beda. Ini wasal namanya. Yang penting digabungkan antara kumur-kumur dan istinsya. Kita lihat yang ketiga. Ayat tamat mata kumur-kumur ya istinsya ya bi ghurfatin wahidah. Satu cedupan juga. Nah, satu cedupan juga. Berkumur-kumur iya darinya satu cedupan salasan mutawaliatan akan 3 yang beriring-iring. Nah, ini beda dengan yang kedua berarti. Ngambil air sekali, tapi kumur-kumur dulu langsung 3 kali, kemudian baru istinsyak 3 kali. Kumur-kumur iya darinya satu cedupan air akan 3 kali yang beriring-iring, kemudian istinsyak iya darinya 1 kali tadi salasan mutawaliatan 3 yang beriring-iring. Nah, ini 3 cara. Ini wasal nih. Cara pertama 3 kali, setiap 1 kali untuk kumur-kumur istinsya. Cara kedua sekali ngambil air, cuma dilakukan tertib kumur-kumur istinsya, kumur-kumur istinsya, kumur-kumur istinsya dari satu air itu. Ini kita takdirkan cukup lah tentunya ngambilnya banyak. Nah, cara Mungkin yang yang ketiga pakai dua tangan Tengku. gimana? Mungkin yang kedua itu, tarikah yang kedua itu digabungkan dua tangan. Ya, Untuk cebokan digabungkan dua pakai dulu. dua tangan. Atau pakai gayung Ustaz. Ya, Yang betul. penting kita takdirkan cukup. Ya. Ya, ya. Yang ketiga berarti ngambil dengan air sekali ngambil 2 telapak tangan kita takdirkan langsung kumur-kumur 3 kali. Kemudian sisanya istinsyak 3 kali. Itu namanya wasal. Mudah-mudahan seperti itu. Tengku. Ya, Nah, kalau saya yang kedua itu madmadah sama istinsak marotan Tengku. nah, yang kedua kumur-kumur ya istinsyak ya dengan satu cedupan ya. Gimana Iya, maksud Ustaz? Ini mengambil air oh harus sekali Ustaz. iya sekali satu ambil terus berkumur marotan, ya stansaku marotan satu-satu. Ya. Kemudian kumur-kumur lagi, istinsyak lagi. Kumur-kumur lagi, istinsyak lagi kan? Emang begitu Iya, dari satu telapak tangan itu dari air itu udah ambil air sekali. Kumur-kumur istinsyak. Udah sekali kumur-kumur istinsyak. 2 kali kumur-kumur istinsyak. 3 kali. Tetap 3 kali, cuma airnya satu. Nah, kalau di atas tadi sekali ngambil, kumur-kumur istinsyak, ngambil lagi. Kumur-kumur istinsyak, ngambil lagi. Kumur-kumur istinsyak yang pertama kan. Beda sama yang kedua.
Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga bedanya di mana? Ngambil air sekali, langsung dulu kumur-kumur dulu selesai 3 kali, kemudian baru istinsya 3 kali. Ya itu Ustaz. Udah benar. Ya, biar beda. Kemudian fasal, fasal memisahkan berarti. Wa alla yajma'a bainal madmadah wal istinsya. Dianya fasal itu tidak menggabungkan dia antara kumur-kumur dan istinsya dengan satu cedupan air, bighurfatin wahidah. Enggak digabung ya. Walaha salasu kaifiyatin, dan baginya baginya fasal tidak menggabungkan antara madmadah dan istinsya dengan satu cedupan, tidak menggabungkan. Dan baginya fasal, kefasalannya. Baginya cara fasal atau baginya fasal itu ada, atau baginya madmadah dan istinsya yang nya itu adalah fasal, itu salah su kaifiyatin. Ada 3 cara. Baginya fasal juga boleh kah? Karena maknanya ini jamak. Makna fasal di sini menggabungkan, tidak menggabungkan antara madmadah dan istinsya. Itu ada 3 cara. Pertama, ayat madmadah, kumur-kumur ya, istinsya ya, ini. Dengan 2 kali ngambil air. Ngambil air 2 kali. Berkumur-kumur ya dari kali pertama akan 3. Ngambil air sekali langsung kumur-kumur dulu 3. Semua ya stansiku. Kemudian istinsyaiyah dari pengambilan air kedua akan 3 kali. Sekali ngambil untuk kumur-kumur saja 3 kali, ngambil sekali lagi istinsya 3 kali. Pisah pengambilannya. Ya. Jadi dihitung fasal dan wasal, sambung dan pisah ketika melakukan kumur-kumur dengan istinsya. Digabung nggak? Kalau dipisah ya fasal berarti. Nah, ini dipisah dia kumur-kumur dulu dari kali pertama 3 kali. Sekali lagi untuk istinsyak saja 3 kali. Jadi ngambil air cukup 2 kali. Ini fasal. Yang kedua ayat temat mata kumur-kumur ya istinsyak ya bisiti ghurafatin 6 kali pengambilan nih. Nah di sini langsung kita paham kan? Nah, di kumur-kumur dulu 3 kali. 3 kali ngambil air. Atau selang-seling di sini berarti selang-seling nih. Berkumur-kumur ia beristinsyak ia dengan 6 ghurafatin 6 kali pengambilan air. Berkumur-kumur ia dengan yang pertama, pertama kumur-kumur dulu. Kemudian istinsya ia dengan yang kedua, kedua untuk hidung. Kemudian kumur-kumur lagi dengan yang ketiga. Wahakada yang keempat istinsyak lagi. Kelima kumur-kumur lagi. Keenam istinsyak lagi selang-seling. 6 kali. Nih boros air nih. Cara yang ketiga ayat tamat mata kumur-kumur ia dan istinsyak ia dengan 6 kali ngambil air juga. Cuma di sini nggak selang-seling. Kumur-kumur ia bisa lasin mutawaliyatin. Kumur-kumur ia dengan 3 yang beriring-iring. Langsung aja kumur-kumur dulu 3 kali 3 kali. Kemudian istinsyak ia dengan 3 kali beriring-iring. Wahadil akhiratu adhafuha wa andhafuha. Ini cara yang paling terakhir itu paling lemahnya cara dan paling bersih. Secara secara kebersihan nih paling bersih ya. Karena secara khusus nih 3 kali. Pasti banyak airnya. Nah itu Ustaz. Gimana Ustaz? Aman Ustaz? Apa ada yang muskil kira-kira? Aman, aman. Kalau yang ketiga itu israf ya tuh. Enggak israf Ustaz. Enggak, masih masih anjuran nih enggak israf. Enggak ada yang anggap Hmm, israf. Kalau israf itu 4 kali. Ya kan? Eh, lebih ya Ada sunatan. istilah la israfa fil ta'ah atau fil khair kan? Enggak masuk israf ini. Ini masih boleh. 3 kali Oh, kan wudu 3 kali. Semuanya 3 kali. Ini masih 3 kali. ini Cuma tapi 3 kali. adafu, Nah, adafu. ya. Dua. Belum boros nih. Kalau boros kita tambahin 4 kali baru boros. Ya, udah 6 ya itu mubalaghah pada kedua. Kita lanjutkan. Banyak ini panjang sunnah wudu. Kemudian yang ketujuh al istinsaru, istinsar bukan istinsyar, istinsar. Nasar menaburkan, mengeluarkan air. Wahwa ikhrajul ma'i minal anfi. Dianya istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Ya.
Sunat secara sendiri, berarti nggak dikeluarkan juga nggak apa-apa, Ustaz, ditelan ya. Tapi aneh aja sakit ditelan dengan hidung. Yusanu disunnahkan akan dianya istinsar, ayakuna bahwa ada ya dengan biyadihil yusra. Ini baru di sini dengan tangannya yang kiri, bukan tangan kanan. Ya. Wa yaqulu dan berkata ya indahu ketikanya istinsar, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari bau-bau neraka. Kalau terlindung dari bau neraka, insya Allah nggak masuk neraka kan? Karena dari jauh baunya udah kecium. Kalau baunya aja terlindung, insya Allah nggak bakal masuk. A'udzubika min rawaihin nar. Aku berlindung kepadamu dari bau-bau neraka, wasu'id dar, dari buruknya tempat tinggal. Dar rumah. Nah, kemudian yang kedelapan atasli sufi mamada itu melakukan 3 kali pada main telah lalu ya. Di istinsar 3 kali, al-madah 3 kali tadi kan, semua udah. Ya apa Bismillah 3 kali juga Ustaz. Kelihatannya iya, masuk nggak Ustaz? Bagaimana? Ini fi mamada kan masuk semua nih. Ya, Iya, Bismillah masuk Bismillah. taslis fi mamada. Bismillahirrahmanirrahim. 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 3 kali berarti Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. 3 kali ini. Kalau kita masukkan semuanya. Secara zahir begitu, nggak ada kait. Ya. Bagaimana Ustaz semuanya? Doa-doa itu juga ditiga kalikan berarti. Ya, sepertinya begitu Ustaz, umum banget ya. 3 kali. Atau mungkin berarti keluar ngaki bahu. Gimana? Berarti keluar ngaki bahu. Ya, jadi Menyebutkan setelahnya. zikir juga 3 kali semuanya. Iya. Ini wudhu ini sejam nggak beres Ustaz nih. Ini baru ini wudhu seperti ini kita akan sayang kalau membatalkannya kan. Ini benar-benar kita jaga nih. Kalau wudhu sekali wudhu begini wudhu itu pasti kita jaga benar-benar ini menjaga kita dari dosa nggak sembarangan nyenggol orang kan. Karena sayang banget Ustaz nih prosesnya lama. Kemudian asani asunanul lati fi asna'i ghasil wajah. Ini sunnah-sunnah yang ada ia pada pertengahan mencuci muka. Ini tertib kan beliau menjelaskan sunnah tadi sesuai tertib untuk sebelum basuh muka udah. Sekarang sunnah yang terjadi ketika sedang basuh muka. Yang pertama adalah fudu bin niyah melafazkan niat. Fayaqulu maka berkata ianya si mutawaddi nawaitul wudu'a lis-shalah atau sesuai dengan niat yang sudah dijelaskan di awal. Nawaitu fardal wudu, nawaitu ada al wudu bebas kah? Nawaitul wudu'a juga boleh. Nawaitul wudu'a lis-shalah. Wa yaqulu indahu dan berkata ya ketikanya membasuh muka berarti. Ya, mungkin kan ketika melafazkan dengan niat kita baca doa kan nggak mungkin double nih. Lafaz dengan niat udah, kemudian niat udah dalam hati, kemudian basuh muka nih. Di pertengahan basuh muka. Kemudian sambil berdoa, Allahumma bayyid wajihi. Ya Allah putihkan olehmu akan mukaku binurika dengan cahayamu. Yauma tubayyidu wujuha ulaik auliaika. Pada hari engkau putihkan akan muka-muka walimu. Tapi di sebahagian teks nggak begini. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik. Tabyaddu lazim di sini mutaadi. Yawma tubayyidu pada hari yang engkau putihkan akan muka-muka walimu. Wala tusawwid wajhi janganlah engkau hitamkan akan mukaku. Bidzulumatika dengan kegelapan darimu. Yauma tusawwidu wujuha a'daik pada hari yang engkau hitamkan akan muka segala musuh-musuh. Nah, itu. Kita baca ketika basuh muka. Kemudian ayat berda bil wajhi min a'lahu memulai ia dengan muka dari bagian atasnya muka, di dahi dulu berarti kan. Di dahi kemudian ke kanan ya. Kita putar ke kanan, tayammum ke kanan dulu.
Buka bagian atas dulu. Kemudian asalis ayya'khudhal ma'a biyadaihi jami'an. Mengambil ia akan air dengan dua tangannya. Hal keadaan dua tangan sekalian. Berarti pakai dua tangan. Kemudian yang keempat, ta'ahudul mak. Memperhatikan mak. Mak bagian tepian mata. Ta'ahudu memperhatikan. Mengurusi maki. Bahwa dia nyamak. Taraful aini ladhi yalil anfa. Tepian mata atau sisi mata yang mengiringi akan hidung. Di tempat yang sering ada tahi mata kan, itu termasuk tahir muka, harus kena air. Makanya perlu diperhatikan secara khusus. Takut kelewat. Wa yata'ahaduhu bisababat dan mengurusi atau apa kita artikan yang bagus. Memperhatikan dia maknanya mengurusi ia akannya maki bisababat dengan telunjuknya. Telunjuk. Sisi mata dekat hidung namanya mak. Kemudian ta'ahudul lihat, memperhatikan lihat. Sebalik mak tadi wahwa dianya lihat at-taraful akhiru sisi yang lain lil aini bagi mata. Sisi yang sebelahnya lagi. Wa yata'ahaduhu kadzalika bisababati. Memperhatikan ia akannya lihat tadi. Demikian juga dengan telunjuk. Pakai jari telunjuk. Kemudian yang keenam mashul udzunaini. Mengusap ini ya, mengusap dua kuping. Khurujan min khilafi man yaqulu karena keluar dari khilaf orang yang berkata ya innal udzunaini minal wajah. Sesungguhnya dua kuping itu bagian dari wajah, tapi hadis yang bilang ada hadis dua kuping dari wajah, hadis dhaif kata para ulama lah, dhaif. Yang sahih dia bukan, tapi di sini biasanya khilaf-khilaf yang tidak sahih nggak perlu muraah. Nah, di sini beliau menyatakan mengusap dua kuping. Padahal yang disuruh kalau ada yang bilang kuping bagian dari muka, mestinya bukan diusap-usapkan tapi dibasuh kan? Tapi di sini Mashul Udaini mengusap dua kuping keluar dari khilafan yang berkata ya dua kuping dari wajah. Kalau dua kuping dari wajah mestinya kan ghaslul udzunaini Ustaz, bukan mashu. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i karena dipastikan kuping bukan wajah, mengusap saja udah cukup Ustaz. Uh, uh, apa ni uzulan itu adun mustaqil. Iya, anggota terpisah. Kan biasanya memang wajah itu ma baina ya. Bukan baina. Tapi di sini memang beda Ustaz. Beliau bilang antara dua kuping. Di kitab lain kan antara dua watadail uzun kan. Antara dua tonjolan di kuping. Kuping di belakang tonjolan itu. Tapi dalam kitab ini kemarin yang disebut muka antara dua kuping. Ya. Di tonjolan itu masuk ke dalam muka. Tapi di sebahagian kitab ada nas secara jelas tonjolan itu bukan bagian dari muka. Adapun wajib basuhnya mimma la yatimul wajib wajib illa bihi kan bahwa wujub atau bahwa wajib. Ya. Kalau di dalam baju itu tengku, Gimana? kalau di dalam bajuri Ya, basuhan telinga itu ada berapa ya? 15 basuhan. di telinga. Telinga sahaja 15 basuhan. Ya, benar. Ya, luar dalam di lubangnya nanti ya. Ya, udah 9. Tambah ini lagi Uh, bagian muka. 9 tambah 3 12. Kemudian kapan lagi? Saya baru 12 ini. Tambah 2 lagi. Eh, yang baru kelihatan 12 Ustaz. Coba kita cari nanti ketemu nggak? Karena basuh luar 3 kali, basuh dalam 3 kali, lubangnya juga 3 kali. 3 kali 3 9. Kemudian menempelkan di luar kan? Dengan telapak tangan 3 kali. Udah 12. Ya. Baru kelihatan 12 Ustaz. Eh, bisa. basuh di kepala dengan telinga. Hmm.
Kerana ada pendapat mengatakan kerana telinga ni di tengah tunggu. Di tengah-tengah. Jadi ada di tengah antara kepala dan muka. Jadi ada pendapat yang mengatakan telinga ini daripada muka, ada pendapat mengatakan telinga ini daripada kepala. Iya, Ada pendapat yang mengatakan telinga itu organ mustaqil. iya. Hmm. Iya, iya, iya. Ya, kemudian, nah ini ada ta'liqnya doa tadi di angka 1. Doa. Al-ad'iyatul lati tuqalu 'indal wudu. Bermula doa-doa yang dikatakan atau dibacakan akan ya doa ketika wudu itu jara fiha. Terjadi padanya doa khilafun oleh khilaf bainal ulama'i antara para ulama. Wastahabbah Hujjatul Islam dan menyunnahkan akannya doa oleh Hujjatul Islam Imamul Ghazaliyu. Imam Ghazali wal Imamul Rafi'iyu dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi enggak kan? Karena ketika beliau Imam Nawawi meringkas kitab Muharrar, doa-doanya dihilangkan semuanya. Wastau jahal Imamur Ramliyu. Wastau jaha. Wastau jaha apa kita artikan istau jaha? Mengwajahkan. Menguatkan juga boleh. Menguatkan. Istaujaha Kalau berpendapat. 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 Istaujaha. Istaujahal Imam Ramli atau menguatkan juga boleh. Berpendapatlah oleh Imam Ramli dan oleh Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Syekh Zakaria. Al-amala. Akan beramal. Nah, akan beramal bima waradafiha dengan ma yang datang ianya ma dalamnya doa-doa. Wastaujaha istihbabaha fil ghusli wa tayammum. Dan menguatkan ia akan kesunahannya doa-doa pada mandi dan pada tayamum. Nah, waqala al-Imamul Azra'i berkatalah oleh Imam Azra'i, la yanbaghi tarku hadzal du'ai, tidak sepatutlah oleh meninggalkan ini doa. Wa illam yasbut lahu aslun, sekalipun tidak sebut baginya ini doa oleh asal dalil. Secara dalil nggak sahih ya. Nah, tapi doa secara bebas doa ini bagus memang. Kalau kita lihat dari segi artinya, tapi di penempatannya. Ini para ulama boleh nggak kita mengkhususkan doa? Berarti kelihatannya ulama di sini membolehkan kan? Ada juga orang-orang yang sekarang grup sebelah kalau bahasa kita nggak boleh. Kita menempatkan doa di tempat tertentu tanpa ada dalil khusus. Ini para ulama berkata sini membolehkan. Tidak sepatutlah oleh meninggalkan ini doa sekalipun tidak sebut baginya ini doa oleh dalil. Ya. Kemudian Syekh Al-Kaf ini menyatakan wa qulul Imam Nawawi, adapun ucapan Imam Nawawi fil Minhaj dalam kitab Minhaj. Apa katanya? Inna hadil adiyata, ini doa, sungguhnya ini doa semua la aslalah, itu tidak asal baginya. Ini doa tidak ada asal fi sihah, dalam sahihnya. Enggak ada dalil dalil yang sahih. Kalau dalil lemah ya ada, tapi yang namanya lemah kan bukan dalil kan. Ya, Imam Nawawi menyatakan sungguhnya ini doa itu tidak ada asal baginya, ini doa tidak ada asal pada sahihnya, pada sahihnya. Wa illa, jika maksudnya bukan pada sihah, fakat ruwiya anhu, maka sungguh diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam min turukin dha'ifatin, dari jalur-jalur yang lemah, fi tarikh Ibnu Hibban, dalam tarikh Ibnu Hibban wa ghairihi, dan lainnya tarikh Ibnu Hibban. Nah, ada riwayatnya tapi dhaif. Wa misluhu yu'malu bihi fi fadailil amal, dan bermula misilnya ini hadis itu diamalkan dengan misilnya ini hadis dalam fadail amal. Kata beliau boleh ini diamalkan ya dalam fadail amal. Cuma dalam mengamalkan hadis dhaif boleh, tapi dengan syarat kita tidak meyakini kalau itu memang dilakukan oleh Nabi. Karena lemah. Lemah jalur yang menyatakan itu perbuatan Nabi. Boleh mengamalkan hadis lemah, tapi tidak meyakini kalau itu sunnah Nabi. Wa qala Syekhu Muhammad bin Sulaiman al-Qurdiyu.
berkatalah oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdiyu fi hasyatihi, dalam hasyiahnya beliau alal Minhajil Qawim, di atas Minhajil Qawim, Syarhil Muqaddimatil Hadramiyah. Apa kata beliau? La khilafa bainal a'immah. Tidak ada khilaf antara imam, yakni Ibni Hajar wa Ramli wa Zakaria Al-Ansari. Tidak ada khilaf fi istihbabil ityani bihadza doa. Dalam sunnah mendatangkan dengan ini doa. Tetap sunnah. Ya. Wa may yaqulu, adapun orang yang berkata ya la yu'malu bihi. Adapun orang-orang yang berkata ya la yu'malu bihi, tidak diamalkan dengannya ini doa. Adapun orang-orang yang berkata ya la yu'malu bihi, itu yaqulu. Orang-orang yang berkata ya tidak diamalkan dengan ini doa, itu berkata iya. Yu'ta bihi, didatangkan dengannya doa, likaunihi munasiban lil hali. Karena keadaannya ini doa itu munasabat lil hali, bagi keadaan, jalilil mauqi, yang mulia posisinya. Lakin la ya'taqidu sunniyatahu, tetapi tidak meyakini ia akan kesunahannya. Nah, ini gimana cara memahaminya, Ustaz? La khilafah, tidak ada khilaf antara imam, antara tiga imam ini. Ibnu Hajar, Syekh Ramli, Syekh Zakaria. Dalam sunnah mendatangkan dengan ini doa. Kata beliau nggak ada khilaf. Ada juga, bagaimana juga memahami orang yang menyatakan. Adapun orang-orang yang berkata ya tidak diamalkan dengan ini doa. Tidak diamalkan dengan ini doa, itu berkata ianya orang. Tidak diamalkan bukan berarti tidak dilakukan. Tidak diamalkan maknanya dia tidak melakukan dalam rangka niat ini sunnah. Nah, ini kan biasanya kalau tidak diamalkan maknanya tidak dilakukan kan. Di sini kelihatannya enggak. Adapun orang-orang yang berkata iya tidak diamalkan dengan ini doa, itu berkata iya. Orang itu berkata. Di satu sisi dia bilang tidak diamalkan, tapi ia berkata, yuk tapi didatangkan dengannya doa. Kenapa didatangkan? Karena keadaannya doa itu sesuai bagi keadaan orang yang wudhu tadi. Jalilil mauqi, yang mulia posisinya, tempatnya. Setiap doa sudah ada tempatnya dan bagus. Lakin la ya'taqidu, tidak mengiktikadkan, tidak meyakini ia akan sunnahnya. Nah, ini kelihatannya makna la yu'malu bihi berarti la ya'taqidu sunniyatah. Dia tetap melakukan tapi tidak menganggap itu sunnah. Fatalabul ityani bihi la khilafa fi. Maka bermula tuntutan melakukan dengannya doa itu tidak ada khilaf padanya. Innamal khilafu, hanya saja khilaf itu fi hal ya'taqidu sunniyatahu amla. Pada apakah meyakini ia akan kesunahannya atau tidak. Intaha biqalili tasarrufin. Selesai ya dengan sedikit perubahan. Gimana Ustaz? Benar nggak pemahaman seperti itu? Coba Ustaz. Allah Akbar. Ya, ada yang beko-beko kira-kira. Ya. Sudah berapa sunnah wudhu? Sudah 6. Kemudian kita lanjutkan kalau aman. Ya, kesimpulannya begini, kalau kita mau membacakan doa itu berarti itu jangan meyakini kalau sunnah Nabi kan. Tapi kalau mau berdoa ya nggak apa-apa. Karena doa secara umum memang dianjurkan. Kemudian ada ulama yang membolehkan, menganjurkan, ada yang tidak kan. Mudah-mudahan boleh aja kita ikuti, apalagi ulama-ulama besar nih. Yang ketujuh, itolatul ghurrah. Sunnah wudhu selanjutnya itolatul ghurrah. Apa itu itolatul ghurrah wahya? Dianya ghaslu ma zada ala haddil wajhi. Itu mencuci ma, membasuh ma yang lebih ya di atas batasan muka. Min jami'i jawanibi, dari seluruh sisinya muka. Basuh muka lebih dari basuhan yang dianjurkan ya. Ya, biar cahayanya melebar hari akhirat. Itu namanya italul ghurrah, itolatul ghurrah. Tapi kenapa di sini ghurrah di muka saja, Ustaz? Oh ya, beliau di sini membedakan ya. Ada itolatul ghurrah, ada itolatul tahjil. Nah,
Jadi kalau ghurrah berarti khusus untuk muka. Membasuh lebih dari fardu namanya italatul ghurrah. Nanti membedakan kah? Italatul tahjil berarti membasuh tangan lebih dari anjuran lewat siku sampai lengan. Masuk juga nanti ketika membasuh kaki sampai lewat mata kaki sampai betis kan. Itu dua-duanya disebut italatul tahjil. Cuma nggak beliau bahas karena belum waktunya, belum sampai ke basuh tangan. Jadi dipisahkan. Ya. Ini beda kitab ini dengan kitab lainnya. Nah, karena kitab ini beliau sudah berjanji sesuai dengan pengamalan. Nih, langsung tertib. Nah, italatul ghurrah. Kemudian adalku. Bahwa imrarul yadi alal udwi. Dia nyadalku atau menggosok. Itu melalukan tangan di atas anggota. Setiap anggotanya kita gosok tangannya. Kemudian yang kesembilan at-tahlilul lihyah. At-tahlilu lil lihyah. Lihyah boleh, lahyah boleh. Ada dua kiraahnya. At-tahlilu lil lihyati al-kassati. Menyela-nyela bagi jenggot yang tebal. Menyela-nyela bagi jenggot yang tebal. Sunnah, nggak wajib kan? Sunnah. Jenggot tebal, yang wajib lahirnya saja. Menyela-nyela bagi jenggot yang tebal wal aridaini al kasifaini dan bagi dua jambang yang tebal keduanya. Wa yakunu bi asabi'il yadi dan ada ianya tahlil itu dengan jari jemari tangan al yumna yang kanan dan ada ianya mentahlil itu dengan jari jemari tangan yang kanan min asfala dimulai dari bawah dulu. Wabi gharfatin wabi ghurfah bukan ghurfah. Ghurfah kamar, gharfah. Tadi di atas lobeknya ghurfah apa gharfah Ustaz? Bi gharfatin mustaqillah dengan pengambilan air yang mandiri, yang terpisah. Ambil air secara khusus, baru mentahlil jenggot. Bi gharfatin mustaqillah. Ya. Ya, yang benar gharfah, Ustaz, bukan ghurfah. Ghurfah kamar. Kamar lantai atas namanya ghurfah. Kamar lantai bawah namanya hujrah. Gharfah ini pengambilan air. Nah, kemudian yang ke-10 at-taslisu fima maga. 3 kali pada ma yang berlalu ya. Ini tahlil 3 kali. Semua 3 kali kan italatul ghurrah 3 kali karena basuh muka 3 kali berarti kita lebihkan 3 kali. Menggosoknya juga 3 kali karena memang membasuh anggota 3 kali berarti gosoknya juga 3 kali semuanya. Nah, baru 2 kelompok sunnah. Jadi tadi kemarin itu murtad ya menafikan. Maknanya ketika niat wudhu kita mengistisham kan memang niat wudhu sampai selesai. Sesudah niat wudhu kemudian murtad. Artinya berarti dia nggak boleh lanjutkan wudhu lagi Ustaz. Nggak boleh lanjutkan wudhu lagi. Kalau bersyahadat lagi harus niat lagi berarti. Kalau diniat memang harus niat lagi kan, niat lagi baru lanjutkan wudhu. Memang nggak disebut batal wudhu karena memang dia belum wudhu, Ustaz kan? Belum wudhu. Gimana Ustaz kemarin kirim di WA itu di kitab Bu Jairimi? Memang murtad itu nggak membatalkan wudhu, benar. Kalau di tengah-tengah wudhu murtad, bersyahadat lagi boleh lanjut, langsung boleh lanjut, nggak perlu mulai dari awal. Cuma harus ada niat lagi, niat wudhu. Benar nggak begitu, Ustaz Ahmad? Ya, tengku. Nah, itu nggak batal kan? Kalau tayamum baru batal wudhu. Batal.
Dengan murtad batal Itu karena bagi tayamum orang, lemah. Iya. itu bagi orang. Jadi kalau orang yang istihadah itu batal wuduknya. Iya, sama seperti salis juga kan, daim hadas ya. Mustahadah masuk dalam kategori daim hadas. Hadas terus. Atau si salis misalkan, salis bol memang kalau dia murtad karena wudhunya lemah, karena nggak mengangkat hadas, karena dia berhadas terus, memang batal. Sama seperti tayamum. Tapi kalau wudhu orang sempurna, murtad, Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik, nggak batal. Bersyahadat bisa lanjutkan lagi. Nah ini kita baca lagi sedikit. Yang ketiga, as-salisu as-sunanul lati fi asna'i ghasli yadain. Yang ketiga itu sunnah-sunnah yang ada ya pada pertengahan membasuh dua tangan. Ayat tadi memulai ia minal kafa ini dari dua telapak tangan dulu basuh. Idza kana yasubul ma'a ana nafsi ada apabila ada ia itu menuangkan ia akan air di atas dirinya. Kalau menuang wudhu sendiri, dituangkan air dulu ke dua telapak tangan. Wa idza sabba alaihi ghairu, apabila menuangkan di atasnya oleh selainnya, ada orang yang bantu menuangkan di atasnya oleh selainnya, wa misluhu sumburu, dan misalnya dituang oleh orang lain itu sumbur, keran air. Saya bertadi ubil mirfak, maka memulai ia dengan siku dulu lebih gampang, siku dulu. Nah, kalau orang lain menuangkan pakai cerek atau pakai gayung, Hadza inda Ramli. Ini menurut Syekh Ramli ada beda tadi ya. Kalau untuk sendiri tangan dulu. Kalau orang yang nuang atau dikran disiku dulu. Wa ma inda Ibni Hajar. Adapun di isi Ibni Hajar famutlakan. Maka umum. Dalam keadaan mutlak. Baik wudhu sendiri atau enggak. Ia beda ubil asabi'i. Memulai ia dengan jari jemari fil yadaini wa rijlaini. Di dua tangan dan kaki. Tetap ujung jari dulu. Kemudian Wayakulu dan berkata ya inda ghaslil yumna ketika mencuci tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah berikan olehmu kepadaku akan kitabku buku amalanku dengan tangan kananku. Eh, Wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Masukkan olehmu akan aku ke dalam surga tanpa hisab. Wayaqulu dan berkata ya inda ghaslil yusra ketika mencuci tangan kiri. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari bahwa engkau berikan kepadaku akan kitabku dengan tangan kiri. Au min wara'i dhahri atau dari belakang punggungku. Biasanya ada juga yang ringkas ya. Dalam Bidayatul Hidayah dulu kalau nggak salah Allah ma'atini kitabi biyamini wala tu'tini kitabi bisimali kan. Kanan kiri begitu. Ini lebih lengkap lagi nih. Ya, penting ada doanya Ustaz. Doanya. Kemudian yang kedua at-tayamun. Jadi kanan dulu. Fayaghsilul yumna summal yusra maka mencuci ia akan yang kanan kemudian yang kiri. Yang ketiga adalku menggosok. Tangan digosok. Yang keempat at-takhlilu lil asabi. Menyela-nyela bagi jari jemari. Bi ayyi kaifiyatin dengan bagaimanapun caranya. Yang penting menyela-nyela. Wal afdalu bitasbih yang lebih utama itu tasbih. Ya, apa mana tasbih? Bahwa kalau kata orang dulu tasbih kayak gigi buaya gitu ya, masuk ke ruang-ruang. Bahwa wad'u ihdahuma 'alal ukhra, yaitu meletakkan salah satu keduanya dua tangan di atas yang lain. Berarti kanan kita taruh di atas kiri atau kiri di atas kanan. Nyela-nyela. Kemudian yang kelima itu alatut tahjil, memanjangkan tahjil ila nisfil adudi hingga pertengahan lengan atas, di atas siku. Wal akmalu ilal katif yang lebih sempurna itu hingga bahu, hingga bahu. Masya Allah nih, berarti seluruh tangan yang satu potong panjang itu kita basahin semuanya. Ini berarti wudhunya nggak pakai baju, Ustaz. Kalau pakai baju mungkin nggak bisa basah, kan? Ya. Ketika wudhu ini nggak ada bajunya, dengan baju.
Kemudian yang keenam tahrikul khatim, sunnah menggerakkan cincin. Alladzi yasilul ma'u tahtahu. Cincin yang sampailah air ke bawahnya cincin. Tanpa menggerakkan air sampai, sunnah menggerakkan. Kalau nggak sampai air wajib menggerakkan, bahkan wajib membuka kan. Faiza lam yasil maka apabila tidak sampailah oleh air ke bawah cincin, fayajibu tahrikuhu maka wajiblah menggerakkannya cincin. Kemudian al-muwalatu yaitu mualat beriring-iring baina ghaslil wajhi wal yadaini antara membasuh muka dan membasuh dua tangan. Sebelum kering muka sudah membasuh tangan mualah. Ini wudhu normal, sunnah mualah, wudhu wudhu orang daim hadas wajib mualah. At-taslisu fima mata. Kemudian tiga pada ma yang telah lalu ya. Itu Ustaz. Masya Allah. Banyak banget sunnahnya Ustaz. Kita lanjutkan. Ar-Rabi'u yang keempat sunnahul lati fi asna'i masih ra'si. Sunnah-sunnah yang ada ya pada pertengahan mengusap kepala. Yang pertama masuk jami' ra'si. Mengusap seluruh kepala. Sunnah. Yang wajib sebahagian saja. Wa yusannu dan disunnahkan bi ayyadhu ibhamaihi dengan bahwa meletakkan ia akan dua ibu jarinya ala sudghaihi di atas dua pelipis. Nah, taruh jempol di pelipis. Wa yulsiqa as-sababataini dan melekatkan ia akan dua telunjuknya bi ba'dihima dengan sebahagian keduanya. Jempol di pelipis, telunjuk ketemu telunjuk, kan? Telunjuk ketemu telunjuk di atas dahi bagian atas, di permulaan rambut. Ya. Wa yabda'u bil mashi dan memulai ia dengan mengusap min muqaddimatir ra'si dari depan kepala ila akhiri hingga belakang kepala. Kita doronglah sampai ke belakang. Kemudian kita ulang sekali lagi kan, kita balik ke depan. Ya. Memulai ia bil masih dengan mengusap min muqaddimati ra'si dari depan kepala ila akhiri hingga belakangnya kepala. Wa yaruddahuma. Dan bahwa mengembalikan ia akan keduanya dua tangan ilal muqaddimah ke depan kepala. Kembali lagi. Ingkana sya'aruhu yang kalibu. Jika adalah rambutnya itu bisa berbalik ia. Bukan rambut keras banget kan. Kalau keras banget nggak bisa didorong dari belakang ke depan nggak usah. Ini ceritanya bisa rambut lembut, rambut sansil ya. Ustaz Maulana. Nah, itu. Jika adalah rambutnya itu bisa berbalik iya, nggak keras. Ya. Wa amma idza kana sya'aruhu qasiran jiddan. Adapun bila adalah rambutnya itu pendek banget, au tawilan atau panjang, kasya'ril mar'ati seperti rambut perempuan, fala yarudduhu, maka tidak mengembalikan ia akannya rambut. Jadi dari depan aja ke belakang tiga kali udah. Wa yaqulu indahu dan berkata ia ketikanya mengusap atau bukan mengusap ya. Ya, mengusap kepala, rambut. Allahumma ghashini birahmatik ya Allah, siram olehmu, ghashini ya. Liputi olehmu akan aku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, turunkan olehmu kepadaku dari barokah-barokahmu ya Allah. Wa adhillani, naungi olehmu akan aku tahta dhilli arsyik, di bawah naungan arasmu. Yauma la dhilla illa dhilluk, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan. Ya. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah haramkan olehmu akan rambutku. Harim sya'ri, haramkan olehmu akan rambutku wa basyari kulitku 'alan nari di atas neraka. Jadi sya'ru mudah-mudahan kita baca bukan sya'ar ya. Sebahagian sya'ar, sya'ar mudah-mudahan kalau sya'ru rambut kelapa, kalau sya'ar rambut secara umum. Ini sya'ruhu rambut kepala. Ini dalam hadis memang dalam doa Allahumma harim sya'ri kan bukan sya'ari bukan. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar, arti rambut kepala ini. Kalau bulu-bulu yang lain biasanya sya'ar. Sya'aruhu di sebagian kitab zabitnya begitu.
Kemudian mashul udhunaini ma'a ra'si, mengusap dua kuping bersama kepala. Mengusap dua kuping bersama kepala. Khurujan min khilafi man yaqulu, masih tadi ini. Karena keluar dari khilafan yang berkata ya sungguhnya dua kuping itu minarasi dari kepala. Ya, mengusap dua kuping bersama kepala. Satu mana tali tadi? Satu. Wa idza lam yarudda, apabila tidak kembali ya, tidak mengembalikan ya, lam yarudda, tidak mengembalikan ya akan tangannya tadi. Naza'a ma'ala, wa idza lam yurid, wa idza lam yurid naza'a ma'ala ra'sihi. Apabila tidak menginginkan ia akan mencabut, membuka ma yang ada di atas kepalanya. Min imamatin, dari sorbannya, wa nawiha, seumpamanya sorban topi. Fayamsahu alaiha, maka mengusap ia atasnya sorban. Wa tahsulu sunnatu bisyurutin. Dan hasillah oleh sunnah dengan beberapa syarat. Nah, ini pakai sorban. Anjurannya mengusap kepala secara sempurna. Tapi malas membuka sorban. Boleh mengusap di atas sorban dan tetap dapat sunnah, ada beberapa syarat. Yang pertama, Allah yang asiyah bilubsiha lidzati, tidak maksiat dia dengan memakainya sorban bagi zatnya. Ya, tidak berdosa ia, tidak maksiat ia dengan memakainya sorban. Lidzatiha, bagi zatnya pakai. Kamuhrim, seperti orang ihram. Memang dilarang pakai sorban. Tetap pakai sorban. Mengusap di atas kepala enggak dapat pahala. Tapi kalau sorban ghasab ini bukan lidzatih ya. Dia pakai sorban milik temannya, enggak minta izin. Mengusap kepala masih dapat sunnah walaupun dosa ghasab, karena yang dilarang bukan lidzati tapi karena punya orang ihram ini memang karena dia ihram nggak boleh pakai pakaian tutup kepala. Kemudian Allah yakuna alaiha najasah, tidak adalah di atasnya imamah itu najis, walau ma'fuan anhu anha, walau ma'fuan anha, maksudnya ada alif ha? Ma'fuan anha, sekalipun ada ianya najis itu ma'fuan anha, yang dimaafkan darinya najis. Jalan alif ini. Maf'ul, isim, khabar kanan. Ayam sahajuz amina ra'si awalan. Nah, mengusap ia akan bagian dari kepala terlebih dahulu. Berarti melakukan yang fardu dulu kan. Mengusap dulu sebagian kepala, baru mengusap seluruh sorban. Ayat tasila mashul juz'i bimashil imamah. Bersambunglah oleh mengusap bagian tadi dengan mengusap sorban. Ini ada yang mensyarahkan ya. Jadi bersambunglah oleh mengusap bagian. Maknanya habis mengusap bagian sedikit langsung meratakan seluruh sorban, harus bersambung. Wa ba'dhum lam yashtarid hadza syarat. Sebagian ulama tidak mensyaratkan akan ini syarat. Mengusap kuping bersama kepala. Mengusap kuping bersama kepala. Berarti kepala dulu, baru kuping. Falau qaddama mashal uzunaini. Jikalau mendahulukan ia akan mengusap kuping. Di atas mengusap kepala, lam yuhsab. Tidak dihitung akan dianya mengusap kuping ya. Li'anna tartiba bainahuma mustahab. Karena tertib antara keduanya, kepala dan kuping, itu mustahab. Perlu dijaga. Insyaallah. Ini dikit lagi Ustaz. Bukan dikit lagi sih, masih panjang Ustaz. Nah, kita detik sampai di sini, dikit lagi di sini. Wa al-muwalatu baina ghaslil yadaini. Kemudian beriring-iring antara mengusap, mencuci dua tangan, membasuh dua tangan dan mengusap kepala. Harus mualat. Nah, bukan harus, sunnah mualat. Taslisu fi ma madha, kemudian tiga kali pada ma yang telah lalu ya. Ya, baru kita detik. Ada yang perlu kita bahas? Ustaz? Udah. Gimana Ustaz? Silakan. Ustaz Iwan. Berlaku juga dia tertib sunnah tuh ini, udah. Gimana Ustaz? Seperti yang berlaku dia tertib sunnah tuh di sini. Berlaku. Misalkan kalau dia mendahulukan daripada berkumur-kumur atau istinsak,
kemudian dia berniat sunnah untuk membasuh tangan, hasil enggak dia membasuh tangan itu? Sedangkan dia sudah mendahulukan daripada berkumur-kumur atau istinsyak tuh. Untuk basuh tangan aja dapat berarti, untuk kumur-kumur istinsyak nggak ada niat, nggak ada pahala Ustaz. Ya. Semua sunnah wudhu harus diniatkan secara khusus. Maknanya di awalnya kita niat kan. Makanya beliau tadi, saya niat melakukan semua sunnah wudhu di awal. Jadi apapun yang kita lakukan sesudahnya sunnah-sunnah sudah masuk semua. Tapi kalau ketika kumur-kumur nggak niat, ya nggak dapat Ustaz. Nah, dalam kitab lain biasanya tegas. Tegas di sini ada eh bentar. Nggak tahu lagi saya baca di mana. Ya, ini dikit. Ini udah siwak ini. Dari pertama. Dari pertama harus niat semuanya. Banyak banget sunnah wudhu. Ah, ini Ustaz. Wa'lam anna hazi sunan. Ini sunnah faslun fi sunanil wudhu. Bidhammisin sunan ya. Jam'u sunnah. Wal idhafah ala makna lam. Sunnah bagi wudhu. Ketahui olehmu bahwa sungguh ini sunnah-sunnah. Ba'duha mutaqaddimah. Sebahagiannya terdahulu. Ba'duha mutaakhirah. Sebahagiannya terakhir. Sehingga perlu ditertibkan. Biar mudah dalam pengamalan. Itu sudah dilakukan oleh pengarang kitab takriran. Wa anna sunan al mutaqaddimah. Bahwa sungguh sunnah-sunnah yang terdahulu. Dari basuh muka maksudnya terdahulu dari basuh muka. Kaghaslil yadaini seperti membasuh dua tangan, ilal ku'aini, madmadah, la buddalaha minan niyah. Mesti ada niatnya. La buddalaha minan niyah, mesti ada niatnya. Fasunnah tatawakafu ala sunnah. Maka sunnah itu ala niyah, maka sunnah itu bergantung ya kepada niat. Harus ada niatnya. Wa annal mutaakhirata anha. Dan sunnah-sunnah yang tertakhir dari basuh muka. Sunnah yang sesudah basuh muka. Yang berkaitan dengan usap kepala dan seterusnya tadi. Nah, dan yang tertakhir darinya basuh muka. Tertakhir dari masuk ke dalam fardu. Maka bermula niatnya fardu tashmaluha. Mencakupi akannya sunnah. Kata amalhu. Jadi semua sunnah yang kita lakukan sesudah niat basuh muka. Enggak, udah dimasuk dalam niat fardu itu. Udah tercakupi, nggak perlu niat lagi ya. Yang perlu niat sunnah berarti sunnah sebelum basuh muka. Karena sebelum basuh muka belum ada niat khusus. Hasyiatul Musi Ustaz ini. Juzuk 1. Halaman 492. Kalau kita mau baca ini banyak juga faedahnya. Cuma bukan nggak sempat Ustaz. Banyak yang harus kita baca kan. Kadang-kadang ya sambil duduk-duduk mungkin bisa melihat-lihat banyak faedahnya. Ini syarah Muqaddimah Hadramiyah. 7 jilid Maaf, baru sampai ini doang, ibadah doang. Gimana Ustaz? maaf terputus tadi gimana gue? Nggak dengar kita barusan. Gimana? Dia, dia keputus tadi gue gimana dia? Nggak dengar. Ah, ini tadi. Baru bisa masuk lagi. Sunnah-sunnah yang mendahului basuh muka. Sunnah-sunnah yang mendahului basuh muka, seperti mencuci dua tangan hingga dua pergelangan tangan, berkumur-kumur, labuddalah, tidak boleh tidak. Baginya niat, baginya sunnah yang terdahulu dari niat, harus ada niatnya. Fasunnatu tatawakafu ala niyah. Maka sunnah
sunnah yang kita lakukan sebelum basuh muka itu bergantung kepada niat. Maknanya kalau ada niat baru mu'tabar, kalau nggak ada, la, tidak ada bihi. Wa annal mutaakhirata adapun sunnah yang tertakhir. Darinya sunnah dari masuk dalam fardu. Sunnah tertakhir sesudah basuh muka. Sunnah-sunnah yang kita lakukan sesudah basuh muka, di mana ketika basuh muka sudah ada niatnya, faniyatuhu tashmaluha. Ini syid, maka niat fardu tadi mencakupi ya akan sunnah. Nawaitul wudu'a, nawaitu fardul wudu. Nah, dalam niat itu sudah mencakupi sunnah-sunnah yang dilakukan sesudahnya sampai akhir. Nah, jadi perlu niat sunnah khusus terhadap sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum basuh muka. Nah, itu harus ada niat. Nggak ada niat, nggak dihitung. Ya, itu, Ustaz. Ada lagi yang perlu kita bahas, Ustaz? Ya, insya Allah. Ustaz tanya Ustaz Farida Ustaz. Gimana, Ustaz? Kalau saya kata lepas selesai wuduk, seseorang tu rida, kemudian dia tasyahud, balik masuk Islam. Jadi wuduk dia boleh sambung sembahyang terus lah. Kurang dengar, Ustaz. Apa, nggak tahu ini kenapa? Apa di saya suaranya udah maksimal nih. Ulang, Oh, Ustaz, ulang. okey. Misal kata seorang tu rida, Ya, Ridah. Terus? lepas wuduk, dah sempurna wuduk, kemudian dia Ya, bertasyahud balik, dia sambung terus sembahyang je. ya, langsung sembahyang. Nggak batal wudhunya. Nggak perlu ulang lagi. Kalau dia rida pertengahan wuduk, kena niat balik tak? Misal kata Kalau lepas, di pertengahan wudhu, sebenarnya wudhunya nggak batal, Ustaz. Yang batal niatnya. hmm, Misalkan dia udah basuh muka, udah niat. Ya kan? Dia hmm, murtad. Dia kalau ah, tasyahud, apa namanya? Syahadat lagi, langsung ya, ya. melanjutkan. Tapi niat lagi, Ustaz. Niat wudhu lagi, walaupun bukan di muka. Langsung boleh Ah, melanjutkan ke depan. Yang ke belakang tetap nggak batal. Itu. Jadi, ibarat kemarin udah benar. Niat wudhu jangan melakukan hal-hal yang menafikan niat. Seperti murtad, menafikan niat. Bukan membatalkan niat. Maknanya begini. Ketika kita wudhu, niat nawaitul wudu'a untuk sampai selesai. Ya. Kalau tiba-tiba habis niat riddah, dia terhenti di situ. Kalau syahadah lagi, langsung boleh lanjut. Tapi untuk lanjut harus ada niat baru. Nah, niat baru, niat melanjutkan wudhu. Mudah-mudahan begitu, Ustaz. Ya, itu ketemu juga di Hasyiah Turmusi. Bentar, Ustaz ya, saya cari tagnya untuk meyakinkan. Cuma panjang itu di awal. Ini bab wudhunya panjang banget, Ustaz. Saya udah baca, nggak sempat baca semuanya ya. Tapi, hmm, udah saya tandain. Muncullah, mana dia? Sepertinya di bawah banget, di atas banget. Kasus murtad. Oh, kayaknya di depan, Ustaz. Udah saya blok ini, saya tandain. Cuma mana dia? Hmm. Khusus tentang murtad. Nah, Sebelumnya kayaknya guru. sebelumnya, di pembahasannya. Iya, tadi ada yang ditandai lumayan panjang tadi saya lihat. Oh iya, coba saya lihat dulu.
Ini kita double gini biar mudah. Ini lihiyah tadi ya. Kasrah lam boleh, fathah lam lihiyah lah ya. Liha dan luha, jamaknya dua. Maaf Tengku. Yang Ya, lihiyah sama lahyah. ya, Uh, saya belum rujuk lagi. Kalau tak silap bajurinya beda ya. ya. Di sono Lihiyah itu. lahyun, lahyun tulang rahang misalnya. Ya, betul. Ya Ustaz, memang begitu. Ada sebahagian lahyun itu tulang rahang. Kalau lihyah itu baru rambut yang tumbuh di tulang. Itu Ustaz ya, kalau nggak salah ya. Ya. Di sini Oh, sama tapi di Ustaz. termus. Nih, memang beda-beda kita Ustaz. Ini kita pusing. Wah, kebanyakan baca kita pusing nih. Wa sya'aru ya nih. Kalau sya'run untuk rambut kepala. Kalau sya'ar umum. Wa sya'arul lihyah. Sya'arul lihyah. Bagaimana cara baca lihyah? Bikasril lam. Lihyah. Bikasril lam afsahu min fathiha. Lihyah lebih baik daripada lahyah. Wa tujma'u ala liha dan luha. Ya kan? Kasrah lam dan dhammahnya lam. Boleh dua. Lihyah liha. Lahyah luha. Wali fi'latin fi'al wakat yaji jam'uhu ala fu'al. Luha kan? Ini Ibnu Akil. Apa? Eh, Tinggal dirapikan aja Ustaz. Mungkin lahyun juga di pembahasan muka ila muntahal lahya ini. Di sana fathah Ustaz kan? Dua tulang rahang. Batasan muka. Ini kita sedang cari tentang ah, kayaknya nggak ketemu Ustaz kalau perlu. Kalau perlu dia nggak ketemu biasanya. Kalau sambil santai-santai fil wudhu. Ini udah wudhu soalnya. Pasti udah pembahasan niat nih. Nggak ketemu saya kan. Tapi saya udah baca, udah yakin begitu. Jadi udah tetap nggak batal wudhu. Sebagaimana Ustadz Ammar Giring kemarin ya. Cuma di sini tag-nya ini harus dicari ulang Ustaz. Oke, Gure, nanti sudah Gure. Jadi jempol ini Ustaz loncat-loncat dia kalau di ini. Di scroll nggak rapi. Nggak stabil. Hmm, Insya Allah. Ya, sebentar Ustaz. Di pembahasan wajib mengistirhab niat. Zakiran linniyah lil wudu wa illa lam yasiha ma ba'daha li wujudi sarih wa kadza law baqiya rijlahu masalan. Kayaknya di dekat-dekat sini Ustaz. Ya, coba saya lihat matanya dulu. Mungkin nggak saya tandain, mungkin ya. Ya. Hmm. Kalau niat oleh orang yang wudhu bersama niat wudhu akan mendinginkan atau untuk kebersihan, boleh. Tapi harus ada niat fardu wudhu dulu. Sepertinya nggak saya tandain ya. Hmm. Kenapa nggak saya tandain Ustaz? Yang penting-penting biasanya saya tandain.
Tidak dihitungkan dengan niat kecuali apabila adalah ianya niat itu ketika membasuh muka. Nah, ini umum lah kan. Ya, istibahatil fardhi. Kemudian wala yaqta'u niyatul iqtirah hukuman niat sabika in aziban. Tidak memotong oleh niat iqtirah akan hukum niat yang terdahulu jika hilang ianya niat. Karena niat iqtiraf itu untuk kemaslahatan taharah untuk menjaganya niat akan airnya dari isti'mal. Ya, ini aman nih. Mudah-mudahan aman Ustaz. Ini tentang pahala. Nggak ada Ustaz, nggak tahu lagi. Sepertinya di luar. Nah itu Ustaz. Begitu Ustadz Abdul Muthalib. Ridah nggak membatalkan wudhu. Cuma nggak ketemu Ustaz. Harus baru ketemu kita baca dari awal pelan-pelan ya kan. Dengan tulisan yang halus begini Ustaz. Dibaca semua baru ketemu. Kalau enggak ketemu. Furudul wudhu, jamu fardu. Fardu wudhu ada 6. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Niat. Karena nama yang sahih dari sabda Nabi. Ya, mudah-mudahan di sini ada. Harus ada niat. Kita lihat dulu niatnya. Innamal a'malu bin niat. Innamas sihatuha bin niat. Harus ada niat. Kemudian niat rafa' hadas. Kemudian rafa' hukumnya hadas. Jika niat ia akan sebagian hadasnya. Seperti tidur ia kencing ya niat ia akan rafa' hadas tidur. Enggak hadas kencing. Karena hadas tidak berjuzu ya. Apabila terrafa'lah sebahagian terrafa'lah seluruhnya. Ya, kemudian demikian juga jika kalau niat ya selain hadasnya tidur ya niat ya akan rafa' hadas kencing. Tetapi dengan syarat tidak ada ya. Dengan syarat bahwa ada ya itu yang tersalah orang yang niat itu salah. Jika tidak ada ya mutalaiban orang yang main-main. Ya, kemudian niat taharah bagi sholat. Taharah dari hadas. Tidak memadai padanya oleh niat taharah saja. Tidak pula niat taharah yang wajib di atas pendapat aujah. Tidak memadai niat taharah yang wajib. Tidak memadalah oleh niat taharah yang wajib. Karena taharah mencakupi ia akan taharah dari najis juga. Maka tidak hasillah oleh tamyiz. Di atas pendapat aujah. Nah, oke Ustaz, nanti cari sendiri Ustaz. Nggak ketemu nih. Nah, insyaallah. Panjang di sini. Ini muskil-muskil semuanya biasanya beres di sini Ustaz. Eh, Wudhu itu semuanya ibadah, nggak ada yang bukan ibadah. Fala qad yakunu adatan. Mandi itu kadang-kadang ada yang ada. Maka tidak hasillah oleh tamyiz dengannya mandi dengan sebalik wudhu. Sungguhnya wudhu tidak ada ya kecuali ibadah. Tidak diitlakkan akan wudhu di atas lainnya. Taharah, taharah. Maka sahlah oleh niat wudhu fakat. Karena hasil membedakan dengannya wudhu. Seperti niat membolehkan yang berhajat kepada wudhu seperti sholat. Sekalipun belum masuk waktunya sholat. Kalain. Wudhu untuk sholat id. Padahal sholat id masih setahun kali. Masih setahun lagi Ustaz. Boleh juga. Masya Allah. Niat niat wudhu. Aku bersuci untuk boleh tawaf. Padahal kita di Indonesia Ustaz. Tawafnya di Mekah. Tetap boleh kan? Walau wa in kana fil hindi.
tetap boleh. Ya, panjang urusannya. Dibaca Ustaz, cari Hasyiah ini baca. Atau Hasyiah Bajuri juga bisa untuk pelengkap Ustaz, untuk membantu kita. Karena kitab Takrirat kalau kita baca, memang harus baca kitab lain Ustaz. Kalau enggak susah ringkas dia. Ya, ringkas. Nah, apalagi yang lain Ustaz. Ini biarin dulu Ustaz. Nggak ketemu soalnya. Mungkin di depan sepertinya atau tahu. Padahal udah saya blok perasaan. Saya scroll cepat ya. Yang ada blok panjang. Ya, Ustaz, ya. tauzi dalam pembagian wudhu itu sama tauzi dalam pembagian apa haji itu beda Ustaz ya. Tauzi gimana maksudnya? Ustaz ada nggak lihat yang dikirimin sama Ustaz di apa di WA Ya, Ustaz sama Ahmad. Ustaz kita lain ya. Ya, itu kan ada dalam apa? Tufatul Muhtad kalau nggak salah. Saya Ya. katakan eh wudhu itu dia bisa dilanjutkan karena dia bisa ditauzi gitu kan. Dibagi-bagi. Jadi kalau orang tuh ya Hmm, bisa dibagi. Nah, jadi pertanyaan Anas, kenapa haji dia nggak bisa ditauzi gitu? ya, ya. Dibedakan di sana bainahu antara wudhu dan di antara ma lau irtadda. Kalau murtad ya fi asna'i wudhu'ihi. Dibedakan di Hmm, sana di antara haji dan di antara ma jika kalau murtad ya pada pertengahan wudhunya. Kemudian Islam ya sungguhnya itu ya beni melanjutkan ya di atas ma yang telah lalu dengan niat pada wudhu. Karena sungguhnya wudhu ya. itu mungkin membagi-baginya wudhu, membagi-baginya niat ya. Kembali ke niat di atas anggotanya. Maka tidak mesti dari batal sebahagiannya anggota, batal seluruhnya anggota. Dengan sebaliknya niat pada haji. Sesungguhnya haji tidak mungkinlah oleh membaginya haji kepada bagian-bagiannya haji. Membaginya niat kepada bagian-bagiannya haji. Ya, ini belum paham, Ustaz. Soalnya kayak Ana mikir kan Hmm, haji itu kan ada tahap-tahapannya kayak misalkan dia apa sa'i gitu kan, ya. kayak wukuf kayak apa gitu. Kan kalau kalau pikir-pikir singkat sederhana aja kan bisa dibagi-bagi gitu kan Ustaz. Tapi nggak tahu juga gitu. Mungkin ada di apa penjelasan lebih lengkapnya dalam kitab itu Iya, mungkin. secara zahir karena memang perbuatannya terpisah maksud Ustaz kan. Kayak bisa niat Iya, terpisah kan. Nah, tapi di iya. sono ketika sa'i kan nggak dianjurkan niat lagi Ustaz. Niat cukup nawaitu ahram Ihram. bil umrati wal haji kan sekali aja kan. Di mikat niat kemudian ketika tawaf kan nggak perlu niat lagi. Perlu nggak niat lagi ketika tawaf? Iya, Nah, enggak sih. Cuman kayak misalkan orang nih murtad di pertengahan kan kan bisa hmm, juga kita kayak kayak wudhu kan. iya, Misalkan dia murtad di apa di tawaf nanti pas pas lepas jumrah dia apalagi apa namanya? Pas sa'i dia itu lagi masuk Islam lagi gitu kan. iya, Bisa benar. aja gitu. Kalau Ya, kayak muskil ya, tapi itu perlu kita cari. Sama seperti pokoknya selain wudhu, kalau murtad batal dari akarnya Ustaz. Sholat kan? Sedang sholat murtad itu batal dari awal. Nggak mungkin melanjutkan ya. Pak Haji juga sama. Cuma wudhu doang ini. Wudhu doang murtad boleh lanjut. Nah itu muskilnya Ustaz kan? tapi dalam apa nas yang kemarin tuh bentar mana tuh? Iya, yang Ustaz Amar kirim. Wudhu doang kalau batal, kalau murtad nggak batal dari awal. Boleh lanjut. Kalau syahadah lagi. Tapi kalau haji, kalau murtad batal. Sholat juga sama. Kalau murtad orang sedang sholat murtad mesti batal. Nah, cuma tinggal kita cari pemahamannya apa maksudnya dalam wudhu.
nggak batal dari awal karena niat bisa dibagi ke seluruh anggota wudhu. Kenapa ibadah yang lain niat nggak bisa dibagi? Ya itu yang saya pahami dari Ah, materi ya Ustaz itu. itu. Ya kan? Iya, iya tuh. Ya itu tugas Ustaz. Kita cari dulu kan, insya Allah. Ya bagaimana maksudnya bisa membagi-bagikan niat. Mudah-mudahan ada Ustaz. Insya Allah minggu depan Ustaz ini panjang waktu Ustaz. Sambil Ustaz cari juga kan. Iya. Apalagi Ustaz kita kira buat PR Sabtu depan. Biar kita kumpulkan PR-nya. Ini Tunggu. baru ketemu Ustaz nih. Karidah. Ini baru ketemu Ustaz nih. Udah capek kita cari baru ketemu. Wajibu fi kulli wudu'in. Dan wajib di setiap wudu. Setiap wudu, anggota wudu. Istishabun niyah. Menyertakan niyah secara hukum. Maknanya niat wudu. Nawaitul wudu'a. Niat wudu itu kayak kita mempertahankan. Nggak? Maknanya enggak ada hal-hal yang membatalkan niat. Ketika kita dari awal wudhu, niat wudhu, berarti maksudnya sampai selesai wudhu, niat itu ada. Itu makna mempertahankan niat secara hukum. Dan tidak meninggalkan ia akan niat sebelum sempurna wudhu. Jangan sampai sebelum sempurna wudhu, sudah hilang niat atau melakukan hal-hal yang menafikan niat. Apa makna tidak meninggalkan niat sebelum sempurna? Maknanya begini, bi Allah ya'tiya bima yunafiha, tidak mendatangkan sesuatu yang bisa menafikan akan niat. Seperti murtad atau memotong, nggak jadi wudhu lagi dalam hati kita. Nah, itu berarti yang kita lakukan sesudahnya nanti nggak dihitung. Yang sesudah tetap dihitung. Kita lihat dulu. Wajib pada setiap wudhu, sama saja adalah wudhu. Itu wudhu si salim atau daim hadas. Menyertakan niat secara hukum. Apa maknanya? Nah, menyertakan niat itu ada tiga macam. Yang pertama, zikrun bil lisan. Kita sebut dengan lisan. Hadza yusannu awalal wudu. Ini sunnah di awal wudu saja. Kemudian, zukru. Apa nih? Zikru bil lisan. Kemudian, zukru. Zukru dengan zammah dal. Zukru bil kalbi. Mengingat niat dengan hati. Itu sunnah dari awal wudu hingga akhir wudu kan. Dalam hati niat wudu, niat wudu. Nawaitul wudu. Kemudian, apa lagi ini? Zikrun bil lisan, zukrun bil karbi. Ini kemana nyambungnya? Wahukmon. Bentar, Ustaz. Wahukmon, kenapa hukmon, Ustaz? Qauluhu istishab niat secara hukum. Berkata oleh Allamah Qurdi. Bermula menyertakan niat itu ada tiga kelompok. Yang pertama, zikrun bil lisan. Menyebut dengan lidah. Ini sunnah di awal wudhu. Yang kedua, dzukurun bil kalbi. Mengingat dengan hati. Yaitu sunnah dari awal wudhu hingga akhirnya. Yang ketiga hukmon. Ya, hukmon membarengkan niat secara hukum, yaitu wajib dari awal wudhu hingga akhir wudhu. Wafassarahu menafsirkan oleh musannif akannya membarengkan menyertakan niat secara hukum maknanya apa? Bi Allah ya'tiya bima yunafiha, tidak melakukan sesuatu yang menafikan niat. Ya, maknanya enggak murtad. Contoh, karidaten au qat'en. Ini taswirun lil manafi. Ini gambaran hal yang menafikan niat. Famata ahduma, maka kapanpun datanglah salah satu keduanya. Murtad atau memotong, sengaja memotong. Enggak mau wudhu lagi. Datanglah salah satu keduanya pada pertengahan wudhunya. Ingkata'an, putus. Enggak disebut batal kan. Ingkata'an, niatnya sudah putus. Murtad membuat niat putus. Wa ingkana zakiran liniyah, sekalipun ada ia itu yang mengingat bagi niat. Mengingat bagi niat dalam hati. Tapi dia udah murtad. Niatnya dianggap putus. Khilafan lil ubab dulu. Dengan sebalik niat tabaruk dan tatib. Sesudah niat wudhu, dia menambahkan niat untuk mendinginkan badan atau untuk bersih. Yang niat yang kedua ini tidak memotong niat wudhu. Maka sungguhnya seorang bila ada yaitu yang mengingat bersama keduanya,
niat tabarut dan niat tanzif. Bagi niat wudhu, sahlah wudhunya sebagaimana dimaklumkan dari mata kadam kan. Artinya udah niat wudhu, kemudian tambah niat tabarut dan tanzif itu nggak merusak. Yang penting niat wudhu tetap. Dan tidak dihitungkan dengan ma yang memperbuat ia akan dari wudhu bersama riddah. Wala yu'taddu, tidak dihitung dengan ma yang telah ia perbuat akannya ma dari wudhu bersama riddah. Apapun yang telah ia lakukan, kemudian murtad, yang udah ia lakukan yang nggak dihitung. Kalau dia murtad. Tapi kalau dia kembali, ya nggak perlu ini. Kalau dia kembali, fa'in ada, dia kembali untuk Islam. Kalau dia kembali, jadi dihitung lagi yang sebelumnya. Bana ala ihil awal. Ini saya membangun, ya. Mana membangun kan melanjutkan. Melanjutkan di atas wudhunya yang pertama. Sesudah memulai niat baru jika tidak berhadas. Wudhu, niat wudhu basuh muka, basuh tangan. Kemudian murtad. Apa yang sudah dia lakukan nggak dihitung kalau dia nggak kembali ke Islam. Ya pasti itu kan. Tapi kalau dia kembali ke Islam, jadi dihitung kembali. Tapi tetap harus awali niat lagi, niat wudhu. Walaupun bukan di muka. Nah itu. Kelihatannya begitu. Dan jika datanglah oleh murtad sesudah sempurna wudhu. Lam tu asir tidak mempengaruhi ianya riddah di atas pendapat asah. Dengan sebalik tayamum, maka sungguhnya tayamum menjadi batalnya dengan riddah. Nah ini tentang yang ditanyakan oleh Ustadz Abdul Muthalib. Cuma yang Ustadz Abdullah tanyakan tentang tauzi ini belum ada di sini Ustadz. Mungkin kalau selesai kita baca insya Allah ketemu. Ya. Ya itu. Jadi perlu kepada mengistiqnaf niat. Perlu niat baru ketika bersyahadat lagi. Bukan isti'anah wudhu. Wudhu tetap dihitung. Yang perlu diulang berarti niatnya. Ini susah kita pahami Ustaz. Ini kerjaan mujtahid soalnya. Nggak batal. Nah itu Ustaz. Ya di sini. Mudah-mudahan. Ini, Ustaz. Tadi tayamum tuh gure batal ya gure kalau di Iya, kalau murtad paling batal niat ya. tayamum. Ya, karena tayamum dianggap lemah Ustaz. Jadi dengan sebab murtad jadi batal. Gimana gure? Tayamum taharah lemah kan pengganti ya. Murtad menyebabkan Iya, iya. batal. Kalau wudhu kuat katanya nggak batal. Cuma kita nggak paham juga Ustaz. Kok bisa nggak batal ya? Pokoknya para ulama mengatakan nggak batal. Walaupun kita kayak susah menerima kan. Murtad kan dosa besar. Tapi nggak batal. Ya. Ajaib juga Ustaz. Nah itu. Baik Ustaz. Mungkin untuk hari ini kita titik sampai di sini. Masya Allah ini. Semangat Ustaz. kita ngaji. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Insya Allah panjang umur. Amin. Kembali kita Amin. bertemu di Amin. Sabtu depan insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Oke. Sama-sama.